ketokohan Hasyim Asy'ari tidak penting bagi saya. Emang kita orang bodoh, Faisal Assegaf, yang bisa dibodohi oleh Anda dengan berstatement itu. Yang sekarang ini nih juga ideologi turunan. Dulu ketika NU masih dimasyumi, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pernah jadi pimpinan. NU dicaci maki, bukan cuma Mbah Hasyim Asy'ari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ketawa-ketawa sendiri ketika mendengarkan dia ngomong tentang sejarah NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia menyebutkan ketokohan Hasyim Asy'ari enggak penting bagi saya. Emangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pengen dianggap sebagai orang penting sama lu? Enggak juga, blow on. Siapa juga yang ingin dianggap penting? Aneh-aneh saja. Orang-orang seperti si Faisal Assegaf ini aneh-aneh saja. Kita tertawakan saja lah ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tertawakan saja. Biarkan dia ngoceh sana sini. Siapa sih dia? Emang orang berpengaruh? Emang kemudian pandangannya layak untuk diikuti? Orang yang hanya ingin cari panggung saja dia tuh, ya. Maka kalau misal ada orang-orang seperti dia itu, mestinya jangan dianggap serius. Kita tertawakan saja, biarkan dia ngoceh dan ngomong sepuasnya dan seenaknya. Ya, ngomong tentang sejarah Nahdlatul Ulama sok-sokan. Tapi perlu dicatat sama-sama ya, sahabat sekalian. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan kali pertama, bukan hanya dia saja yang menganggapnya nggak penting, yang menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak sekali yang menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, yang namanya manusia tetap ada yang suka, ada yang nggak suka. Jangankan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kepada Nabi Muhammad juga sama. Yang Nabi Muhammad tidak akan pernah melakukan hal yang salah, ya, di pandangan Allah. Apalagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, hanya manusia seperti kita ini. Tetapi boleh dicatat sama-sama. Fakta itu tidak bisa dibantah. Bagaimana pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pengaruh keilmuannya, pengaruh sosok kepemimpinannya sampai hari ini masih bisa dirasakan oleh kader-kader Nahdliyin. Ya, sampai hari ini masih bisa dirasakan kekuatan spiritual beliau, bahkan sampai hari ini dirasakan oleh orang kader-kader Nahdlatul Ulama. Faisal Assegaf sudah memberikan pengaruh apa, nilai apa yang diberikan oleh Faisal Assegaf kepada banyak orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari jelas memberikan nilai positif sampai hari ini kepada banyak masyarakat Indonesia. Faisal Assegaf untuk mengukur orang baik atau tidak, orang berpengaruh atau tidak, pengaruhnya baik atau buruk, ya lihat aja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah dibuktikan mampu membuat organisasi yang begitu besar di Republik ini dengan jutaan massa, eksistensinya sampai hari ini, menjaga tradisi keilmuan sampai hari ini positif, fakta, ya. Sekarang Faisal Assegaf ngomong ABCD. Emang kita orang bodoh, Faisal Assegaf, yang bisa dibodohi oleh Anda dengan berstatement itu. Oke. Terakhir, mari kita tertawakan sama-sama. Dan di akhir saya akan memberikan ceramah
ulama NU tentang bahwa dulu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata pernah mendapatkan hinaan, ya, bukan hari ini saja. Doakan supaya saya dan keluarga tetap teguh di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajin Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan keluarga, kerabat semuanya, keluarga besar dari Sayyid Ahmad Zakaria Ba'alawi dan dari Hadratus Syekh Bagus Muhammad Mansur Al-Arif Billah, semuanya mudah-mudahan tetap menjaga silaturahim, komplak tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhajin Nahdlatul Ulama. Karena Sayyid Ahmad Zakaria pernah jadi mufti di Masjidil Haram, ya, pernah juga berguru kepada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi di Madinah, pernah menjadi wakilnya di Masjid Nabawi, pernah menjadi wakil mufti di Masjid Nabawi, kemudian ditarik ke Makkah sekitar 13 tahun di Masjidil Haram menjadi salah satu pengajar dan mufti, ya. Dan banyak sekali ulama-ulama yang menjadi muassis NU, diantaranya dia berguru juga kepada Sayyid Ahmad Zakaria. Kemudian punya murid itu Bagus Muhammad Mansur Al-Arif Billah, seorang waliullah yang kemudian diwasiati, kalau aku sudah meninggal, anak laki-lakiku yang bernama Muhammad Ali Hasan, ya, nanti nikahkan dengan putrimu tapi nanti sudah menjadi janda anak satu. Jadi kasyafnya, mukasyafah. Kalau orang Wahabi nggak bakalan yakin. Atau asrobi, aswaja rada-rada Wahabi, itu rasa-rasa Wahabi gitu ya. Asrobi itu aswaja rasa Wahabi. Kurang yakin dengan karomah-karomah aulia, termasuk tentang inkisyaf, mukasyafah. Karena mereka cuma bisa mencapai makom mukahasyafah. Beda antara mukasyafah dengan mukahasyafah. Kalau mukasyafah, mukasyafatul qalb, terbuka kolbunya. Kalau mukahasyafah, membuka kemaluan, baru bisa patinggubal gabel. Hasyafah itu kan kemaluan. Muka itu kata orang Sunda membuka, bukan muka wajah, bukan. Muka kan. Itu bedanya. Jadi sudah diberitahu oleh Sayyid Ahmad Zakaria dan Mbah Bagus Muhammad Mansur itu masuk ke dalam kategori ulama yang menjadi pejuang perintis kemerdekaan. Jadi beliau masuk ke dalam Laskar Siliwangi dan Hizbullah, termasuk keponakan, berarti keponakan Mbah Mansur, Aki Haji Taka, ya, Aki Haji Taka di Pagelaran Loji, di Pagelaran Loji ke sana lah pokoknya, kurang lebih Pangkalan namanya Haji Haji Taka, Haji apa namanya, Pak? Abdul Karim. Wataka itu, Aki Taka itu Mbah Haji Abdul Karim namanya, ponakan Mbah berarti. Enggak, kalau Wataka. Iya, nama aslinya Raden Astakari, bukan Abdul Karim. Jadi keponakan langsung. Kakak dari Mbah Haji Abdurrahman atau Amak Penghulu Ruslan Loji. Nah, Aki Haji Astakari. Putra dari Haji Abdul Roji, berarti kakaknya Mbah kalau Haji Abdul Roji itu. Berarti kalau Haji Astakari ini kakaknya ama jenggot. Kakaknya ama jenggot yang dimakamkan di Teluk Jambe. Nah, Aki Haji Taka itu salah satu pimpinan Laskar Hizbullah di Jawa Barat. Pimpinan Laskar Hizbullah. Kesininya Laskar Hizbullah diganti jadi Banser. Jadi keluarga kami itu adalah keluarga NU. Jadi anak cucu embah, anak cucu eyang rende, teu daek mopenan NU malah nyaci make NU, aneh. Ulah sailu-iluna. Sebab apa? Sebab dari zaman dulu NU sudah dicaci maki. Ketika NU ikutan masyumi, yang sekarang ini nih, juga ideologi turunan. Dulu ketika NU masih di masyumi, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pernah jadi pimpinan. NU dicaci maki, bukan cuma Mbah Hasyim Asy'ari saja. Sebut Kiai Tajub, cuma kiai yang ngopenin berkat doang, Kiai Tahlil. NU itu dicaci maki, direndahkan sejak zaman dulu, yang akhirnya keluar dari masyumi, bikin partai sendiri, meledaklah menjadi salah satu partai pemenang, partai yang besar lah, 3 besar pada saat itu. Ya ternyata justru masyumi anjlok. Artinya
NU selama ini khidmat, tapi seringkali justru dijadikan sebagai kambing hitam. Ya tidak semua masyumi, karena Mbah Mansur juga punya murid yang dimasyumi tapi Nahdiyin sebetulnya mah. Karena dulu juga NU pernah dimasyumi. Siapa mau salah satu muridnya Mbah Mansur? Uaknya istri saya, ya, Bupati Karawang masa Bung Karno dulu, Husni Hamid, Pak Husni Hamid. Raden Husni Hamid itu dari Banten, kemudian jadi bupati di Karawang. Yang ceritanya Mbah itu seringkali kemana-mana bawa golok, kalau jualan golok disoren semuanya, ditenteng semuanya, diikat di pinggang, bawa 10 ya, 10-10-nya diikat semua. Muridnya itu sering beli, di antara salah satu muridnya itu uak kandungnya istri saya, namanya Raden Husni Hamid. Husni Hamid itu, Mbah itu seolah-olah apa ya, ngutangin lah gitu. Ya padahal seorang bupati masa sih nggak bisa bayar golok gitu kan. Mungkin di suatu tempat katanya sudah Mbah bawa satu, ini mah buat Mbah, ini mah nanti bayar golok nanti katanya gitu. Mungkin pas lama mungkin lupa, akhirnya pas mau Agustusan atau apa lupa lagi, dipegat di tengah jalan, di-stop sama Mbah Mansur tengah jalan gini, bupati mau apa, mau gunting pita pabrik di Cikampek katanya, tengah jalan begini Mbah Husni. Wadah tuh. Ya yang awalnya ya sudah siap-siap senjata, jangan-jangan ini pemberontak nih, dari ITI, jangan-jangan begitu kan. Akhirnya mau Husni turun dari bawah, stop, guru saya ini mau buru-buru, sungkem buru-buru, Mbah sia bawa hutang bedong ke aing lila teh dari bayarna cenah. Atuh Mbah tong ayeuna cenah ieu mah keur dinas atuh engke we ka bumi cenah gitu. Nanti saja ke rumah cenah. Ieu mah keur Mbah we. Padahal duit hadiah mah lebih dari harga golok, dikasih uang mah. Tuh, jadi nyambung itu ya. Nah, kita harus tahu sejarah, kalau nggak tahu sejarah kita bisa ke bawah-bawah nantinya. Dan Wah Haji Aki, kalau saya mau berarti Aki Haji Taka Astakari ya, itu bagus Astakari, Mbah Mansur 23 hari jalan kaki untuk menjemput ulama-ulama Jawa Barat, jalan kaki sampai ke Jawa Timur, ke Surabaya untuk perang yang kemudian kita kenal zaman arek-arek Surabaya 10 November. Jadi Mbah disebut pahlawan perintis, tapi nggak mau beliau mendapatkan sertifikat pejuang, padahal salah satu muridnya persis itu Bung Karno dan Bung Hatta itu sering datang ke Paleret, kemudian punya anak angkat namanya Jenderal M. Yusuf yang pernah nabok Lim Sio Leong ketika mau masuk ke Istana Merdeka, karena kan besanan sama Pak Harto itu pakai celana pendek. Lim Sio Leong mau naik ke Istana Merdeka, ditabok sama M. Yusuf, ditampar, ngetes sound system. Akhirnya M. Yusufnya yang di apa? Yang ditabok Lim Sio Leong oleh Jenderal M. Yusuf. Nggak punya anak, beliau ngangkat anak, anaknya juga sekarang sudah purnawirawan jenderal. Kang Erwin, Mas Erwin, tim lawyer kita pernah silaturahim ke sana, ke putranya M. Yusuf, putra angkatnya M. Yusuf. M. Yusuf ngasih kuda yang bagus ke Mbah. Yang dicabok, yang ditampar oleh M. Yusuf adalah Lim Sio Leong, yang dipecat oleh Pak Harto adalah M. Yusuf. Harus tahu sejarah itu. Tapi sekarang kenapa keluarga Cendana membuat isu-isu itu? Ayo selalu isu Cina, isu PKI dan sebagainya. Jangan asal-asalan. Kita yang keluarga NU bawa banyak itu. Jangan asal-asalan. Harus belajar sejarah. Nggak tahu sejarah mah jadinya kita digoblok-goblokin. Itu cara-caranya yang diajarkan Belanda, orang-orang Eropa, cara-cara menginvasi sebuah negara, bagaimana sebuah sejarah dikaburkan. Ya. Kita tetap antisipasi, jangan sampai komunis kembali bangkit di Indonesia, tapi jangan sampai pula ideologi Wahabi ingin berupaya untuk menguasai bangsa Indonesia, karena dulu Wahabi sudah masuk juga ke Indonesia, sampai-sampai terjadi perang di mana-mana, perang saudara di Pariaman, terjadi perang di Jawa Barat karena Wahabi masuk ideologinya ke DITII. Ini saksi hidup beliau, Bang Rasa Said Abdul Fattah ikut pagar betis ya, Wak. Ikut pagar betis ketika beliau mondok di Sempur. Ada perwakilan dari pemerintah waktu itu ke Sempur, nanya fatwa ke Mama Sempur, bukan cuma ke Mama Sempur, termasuk para ulama-ulama NU lainnya, karena Mama Sempur muridnya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi keluarga Sempur harusnya NU pisan. Ya. Hormati Mama Sempurnya. Mama Sempur tuh bagus
Ahmad Bakri bin Tubagus Seda. Beliau murid langsung dari Hadratus Hasyim Asy'ari. NU beliau. Ya. Didatangi oleh perwakilan dari pemerintah dari Bung Karno. Nanya, ini DI-TII gimana? Ada DI, kemudian kan berlanjut DI-TII. Ada beberapa kali itu pemberontakan itu. Mereka membawa atas nama Islam, bendera-bendera Islami, tapi memberontak bagaimana? Muhammad Sempur membuka kitab Fathul Qorib. Bugot tentang bab bugot pemberontak. Wajib bagi pemerintah untuk menumpas pemberontakan siapapun itu. Maka kemudian kata Muhammad Sempur, kami para ulama dan para santri siap ikut serta untuk menumpas pemberontakan. Maka santri-santri Sempur waktu itu dikirim termasuk Pangersa Uwak ikut pagar betis. Pagar betis itu apa? Masyarakat, santri, ulama ada di garis depan, tentaranya di belakang, 10 meter 1, 10 meter 1, atau mungkin jaraknya lebih agak jauh lagi. Yang paling rapat itu adalah pagar manusia, santri dan ulama. Di antaranya beliau yang kemudian mendesak mengepung DI-TII. Jadi ceritanya bukan katanya nyuka seplok, nyata ini. Apalagi kalau keluarga harus menguak langsung dari sumbernya. Ya, nah mudah-mudahan kita doakan kami keluarga dari Mbah Tubagus Muhammad Mansur, dari Said Ahmad Zakaria. Mudah-mudahan benar-benar kami bisa melanjutkan perjuangan dari manhaj dan fikrah serta harokah yang beliau pegang. Jadi Mbah Mansur ikut berjuang perang melawan sekutu, ya, 23 hari jalan kaki. Kenapa? Sekalian menjemput para ulama termasuk Mbah Abbas Buntet Pesantren. Tapi Mbah Mansur gak mau dicatatkan sejarahnya, gak mau kernaon da aing mah berjuang teh lillahi ta'ala gitu, kata Mbah Mansur. Ya, jadi kita kembali kajiannya, minimal tahu, minimal teman-teman paham, dan mumpung ada saksi sejarah pelaku sejarah.